Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan untuk kinematika. Ya, jadi ini saya khususkan untuk membahas soal yang berkaitan dengan menentukan jarak total dalam sebuah lintasan tertentu gitu, tetapi menggunakan cara atau metode grafis, di mana kita dapat menemukan jawabannya itu dari grafik dari sebuah permasalahan, gitu ya. Jadi pada intinya yang akan saya bahas di sini adalah khusus soal kinematika jika yang ditanya adalah jarak total sebuah lintasan dengan cara grafis. Nah, ini ada salah satu contoh soal ya di mana sebuah mobil mengalami percepatan tetap 16 meter per sekon kuadrat ya, harusnya ini kuadrat, selama 8 sekon. Nah, tugas pertama ketika kita ingin menggunakan metode grafis adalah kita terlebih dahulu membuat grafiknya ya. Jadi untuk menentukan jarak ya itu pasti menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu gitu ya. Jadi untuk cara yang akan saya ajarkan ini itu terkhusus untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi pada sumbu Y-nya itu nanti ada besaran kecepatan, sedangkan pada sumbu X-nya itu ada besaran waktu. Jadi ini perubahan kecepatan ya dalam satuan meter per sekon terhadap waktunya. Kita ambil sekon. Nah, kita mulai baca dulu. Sebuah mobil mengalami percepatan tetap. Berarti yang diketahui ada percepatan ya A, percepatan tetap yaitu 16 meter per sekon kuadrat dalam waktu 8 sekon. Ya, berarti waktunya ini 8 sekon. Nah, ini kan ada percepatan, ada waktu. Ya. Sedangkan grafik kita ini kecepatan, bukan percepatan. Artinya kita harus mencari kecepatannya terlebih dahulu dari soal yang diketahui. Soal yang diketahui. Nah, ini kita anggap berarti waktunya masih 0 berarti ya. Masih 0. Kecepatannya juga berarti di titik koordinat O ini juga 0 gitu ya. Maka kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Coba kita cari berapa kecepatan di waktu 8 sekon. Berarti ini bisa kita gunakan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena dia memiliki percepatan. Dan dia beraturan. Kenapa juga? Karena percepatannya dianggap konstan atau tetap. Gitu ya. Jadi VT itu sama dengan V0 ditambah AT. Sedangkan V0-nya itu sama dengan 0. Ya, di sini kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Ditambah percepatan dikali waktu. Maka yang diketahui tadi di soal adalah percepatan dan waktu. Kebetulan ya, jadi silakan dimasukkan. Waktunya 8 sekon. 16 dikali 8 berarti ya, berarti 128 ya. Ya, 128. Berarti ini adalah untuk kecepatannya dalam waktu 8 sekon. Berarti dari 0 sekon ya sampai 8 sekon. Misalnya kita buatkan di sini 8 sekon. Gitu. Itu kecepatannya menjadi 128 meter per sekon. Berarti kita anggap misalnya di sini 128 ya meter per sekon. Maka titik potongnya di sini. Oke, berarti dari 0 sampai 128 meter per sekon dalam waktu 8 sekon. Kemudian, mobil bertahan dengan kecepatan ini. Berarti kecepatannya bertahan ya atau tetap selama 12 sekon. Berarti 8 ditambah 12 itu sama dengan 20. Jadi rentang waktu dari 8 sekon sampai 20 sekon ini itu rentangnya 12 sekon. Ya, jadi selama 12 sekon kecepatannya tetap ya bertahan.
Oke, selama 12 sekon. Kemudian dilakukan pengereman sampai mobil berhenti. Berarti kalau mobil sudah berhenti, kecepatan akhirnya artinya sama dengan 0. Dalam selang waktu 5 sekon, berarti 20 ditambah 5, 25. Jadi rentang dari 20 sekon sampai 25 sekon itu ada 5 sekon ya. Jadi selama 5 sekon dia sampai berhenti atau kecepatannya kembali lagi ke sumbu koordinat nolnya ya, titik nolnya, maka di sini dia berhenti. Nah, kalau kita lihat grafik ini ya, kurvanya itu membentuk apa ini? Membentuk trapesium. Gitu ya. Kita lihat pertanyaannya. Hitunglah jarak total yang ditempuh mobil dengan cara grafis. Ya, anggap mobil menempuh lintasan lurus. Oke. Jadi kita ingin mencari jarak totalnya. Kalau total berarti dari waktunya 0 sekon sampai akhir. Berarti berapa sekon? Terakhir 25 sekon. Untuk mencari jarak total ini, cara mudahnya adalah kalian tinggal hitung luas ya, luas daerah di bawah kurva lintasan. Kalau kita lihat kurva lintasan itu membentuk trapesium. Artinya luasannya yaitu daerah di bawah kurva ini, berarti membentuk trapesium. Sehingga kita untuk mencari jaraknya atau jarak totalnya tinggal menghitung luas trapesium pada kasus ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat trapesium ini, kalau kita gambar ulang ya trapesiumnya itu sisi bawahnya 25 ya. Terus sisi atasnya berarti dari sini sampai sini itu berapa tadi? 12 sekon ya, berarti 12. Kemudian tinggi trapesium ini berarti ya kecepatan yang kita pakai sampai sini. Nah, ini sisinya sejajar ya. Maka 128. Tinggi trapesium 128. Berarti tinggal kita hitung. Luasnya adalah sisi bagian atas ditambah sisi bagian bawah dikali tingginya dibagi 2. Ini rumus luas trapesium ya. Maka A-nya bagian atasnya 12 ditambah bagian bawahnya 25 dikali ketinggian trapesiumnya 128 dibagi 2. Coba kita hitung. 128 dibagi 2 kita dapatkan 64 ya. 64. Kemudian 12 tambah 25 itu 37 dikali 64. Kalau kalian cari hasilnya itu dapat 2368. 2368 jarak satuannya meter. Kenapa? Kita di sini kecepatannya menggunakan meter per sekon, ya. Maka untuk jarak meter. Seperti itu. Ini untuk soal pertama. Nah, ini akan saya kasih contoh satu soal. Ini sudah langsung soal Olimpiade OSK tingkat kabupaten berarti ya di tahun 2025. Nah, ini metodenya yang digunakan itu sama. Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Vx sebagai fungsi yang bergantung waktu seperti pada grafik ini gitu ya. Jarak tempuh dari menit berapa itu berarti sebentar, dari menit ke 30 hingga ke 60. Kalau kita lihat gambarnya, ini sudah ada gambarnya ya di soal ya, di grafiknya. Yang ditanya adalah jarak tempuh mobil dari menit ke 30, berarti yang ini, kemudian sampai menit ke 60. Berarti yang kita hitung hanya rentang dari 30 sampai 60 aja. Ya, jadi tidak total dari 0 sampai 90 enggak. Jadi kita cari cuma 30 sampai 60 aja. Kalau kita lihat gambarnya, grafiknya itu seperti ini.
Terus, nah ini kecepatannya konstan ya. Kalau lurus seperti ini berarti konstan kecepatannya. Selalu 40 berarti. Kalau ini kan tidak, ada percepatan. Kecepatannya berubah. Oke, kita mulai. Kalau kita lihat dari waktu 30 sampai 60 ini ya, maka yang dibentuk daerahnya di bawah kurva ini itu adalah cuma persegi panjang. Ya, ini cuma persegi panjang. Di mana rentang dari 30 ke 60 berarti ada 30 menit ya. Berarti rentangnya 30 menit. Jadi panjang dari sini ke sini ya 30 gitu ya. Tapi ini satuannya dalam menit. Sedangkan ini maunya dalam jam. Artinya 30 menit ini kita ubah ke jam, itu berapa jam? Dapat setengah jam. Ingat ya, 30 menit itu setengah jam atau 1/2 jam. Maka kalau kita gambar ulang persegi panjang ini seperti ini. Waduh, ini ya. Nah, bagian sisi bawahnya itu setengah jam ya, setengah jam. Kemudian sisi tingginya ini itu kita lihat sejajar dengan sisi grafik 40 ya, kecepatan 40-nya. Maka dalam satuan kilometer per jam ya. Maka ini 40 kilometer per jam. Maka untuk mencari jaraknya sama, kita tinggal menghitung luas daerah di bawah kurva. Maka karena ini yang diminta hanya rentang 3 menit ke 30 sampai menit ke 60, maka dia hanya membentuk persegi panjang saja. Yang saya gambarkan ulang ini gitu ya. Maka luas persegi panjang. Luas persegi panjang ya tinggal panjang kali lebar. Panjangnya setengah jam dikali lebarnya 40 km per jam. Maka kalau kita coret berarti tinggal berapa? 20 jaraknya pakai kilometer kalau dalam soal. Maka jawaban dalam olimpiade harus satu angka di belakang koma. Jadi 20,0. Ya, satu angka di belakang koma. Maka jawabannya adalah 20,0. Mudah bukan? Nah, jadi ini soal yang cukup mudah dan agak tricky ya, bisa menggunakan metode grafik gitu ya, grafis. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.